Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami keluarga besar KLR Reborn Official, komunitas lintas sejarah Nusantara Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan beliaunya, bobo saya, pemerhati budaya, tokoh masyarakat, tokoh sesepuh, dan pelaku sejarah. Pada kesempatan hari ini kita akan lebih memberikan ulasan, edukasi terkait penemuan sejarah, terkait tempat sejarah. Penasaran pemirsa? Ingin tahu apa itu? Sugeng dalu Bapak Rahayu. Pada kesempatan malam hari ini mungkin saya akan berbincang-bincang dengan beliaunya Bapak saya, mungkin dalam hal masalah tempat bersejarah. Jadi Bapak ini mungkin kami dapat informasi dari warga, mungkin saya tidak tahu itu apa, mungkin ini dari pandangan Bobo Sumadi terkait salah satu prasasti Bobo, di mana prasasti itu katanya konon ini tertua, kurang lebih kalau konon pada abad 9 katanya Bobo. Nah ini bisa dijelaskan Bobo terkait prasasti yang ada di Desa Bangle ya. Bangle ini termasuk Kecamatan Lengkong. Kecamatan Lengkong. Jadi arahnya kalau dari Lengkong ke utara. Ke utara. Di sana ada gunung yang namanya Mataji. Gunung Mataji. Ya memang orangnya, rupa-rupanya ada yang namanya Mataji. Ini seorang perwira militer atau bagaimana sekarang. Nah itu pernah punya jasa. Beliau pernah punya jasa terhadap kerajaan Panjalu. Panjalu itu Kediri, pernah punya jasa. Nah, makanya jadi hubungannya dengan Kali Berantas tadi, kan di sebelah baratnya Berantas, itu kan termasuk wilayah Kediri atau Panjalu. Sedangkan di wilayah timur ini Jenggolo, kan begitu. Nah ini rupanya dia punya jasa terhadap Panjalu. Sehingga diberikan tanah perdikan di sana, Mataji. Nah itu rajanya pada waktu itu Jijendra, tapi panjang sebetulnya namanya ya, mudah untuk dihafal aja, Jijendra. Nah itu memberikan itu prasasti itu tanah perdikan, itu yang pertama. Jadi ada dua prasasti yang di sana. Yang satu ini namanya hanya Bangle gitu aja. Bangle. Sesuai dengan nama tempat itu. Nama tempat. Bangle. Nah, yang di Bangle ini, yang Bangle itu justru dulu katanya beliau yang sebagai juru kunci atau gimana gitu. Nah itu mengatakan kira-kira abad 9. Abad 9 ya, tahun 800 sekian gitu. Berarti sudah lama. Sudah lama sekali. Kalau Mataji tadi kan abad 11. Abad 11. Ya, abad 11, 12 kerajaan Kediri. Nah ini sebelum kerajaan Medang sudah ada. Berarti Medang, sebelum Medang Kampulan. Ya. Nah, berarti sepuh nih Bapak gitu. Sepuh. Nah, ini katanya tempat pertemuan para biksu-biksu Buddha. Pada waktu itu. Nah, itu ada namanya gunung di situ, itu Gunung Kreweng. Gunung Kreweng. Gunung Kreweng itu memang banyak kreweng itu loh, apa aja? Pecahan genteng gitu nggak? Pecahan genteng, pecahan wali, pecahan itu dandang dan lain sebagainya. Itu memang banyak sekali di sana. Bekas-bekas. Tapi berupa gunung ya? Ya tempatnya di gunung. Tempatnya di gunung ya. Ya itu dikatakan orang sana kalau mengatakan Gunung Kreweng. Kalau tadi yang satunya Gunung Mataji. Tepatnya itu posisi prasastinya di mana kok? Maksudnya tempatnya prasasti ini? Saya kurang tahu persis karena masuk hutan gitu dia. Masuk hutan. Tapi memang pernah sejarah mencatat bahwa di situ ada prasasti. Ya. Ada. Ya memang sudah ada itu prasasti itu. Sudah ada gitu. Selain ada prasasti itu mungkin ada tambahan lagi terkait sejarah yang ada di situ, bisa dijelaskan Bapak? Kok rupa-rupanya
saya sendiri belum begitu mendetail. Mendetail. Belum begitu mendetail. Tapi jenengan sudah paham kalau di situ memang ada Ya, prasasti. memang sudah pernah ke sana. Gitu. Terus ini satu lagi Bopo, sosok Mataji itu siapa itu Bopo? Yang sepertinya kok dia tuh berperan dalam hal ini. Ya, rupa-rupanya pernah punya jasa. Gitu. Pernah punya Ya, jasa. entah apa jasanya perang atau apa saya nggak tahu. Warga Nganjuk sendiri atau luar Nganjuk aslinya? Rupa-rupanya sana asli. Asli Bangli. Ya, asli dari. Asli Bangli. Nggih. Sehingga tanah itu dijadikan tanah perdikan, Oh ngaten. bebas pajak. Terus dalam hal ini ya mungkin dari pemerintah sendiri, artinya mungkin dari dinas kebudayaan ya. itu mungkin apa tidak mengetahui atau gimana terkait Tahu, masalah? tahu, Tahu ya. tahu, yang jelas tahu dinas. Tahu ya. Ya. Berarti punya arsip di sana ya. Ya. Punya arsip di sana. Nggih, nggih. Terus mungkin tambahan lagi terkait sejarah, mungkin masih ada rentetannya dari prestasi yang ada di Bangli. Mungkin ada tambahan lagi, Bapak, mungkin menurut pandangan panjenengan. Ya sayangnya sekarang sudah tua ya. Sudah. Sama masih muda, saya mesti mencari itu sampai ke Ngeluyu, wong ada jalan menuju Ngeluyu. Tapi jenengan waktu itu muda itu sampai masuk ke hutan, Ya. banyak sekali ditemukan, Bapak. Ya, ya. Masya Allah. Jadi ada di Ngeluyu itu ada yang batu Nggih. tipe T sikil pite, Batu tipe T sikil. sikil pite. Maksudnya pitiin besar, Bapak. Ya enggak, ya biasa seperti ayam-ayam. Berarti bukan ayam sembarangan itu, Bapak. Ya enggak tahu. Yang jelas itu banyak orang-orang ke sana itu ngarep adu pite. Oh, dipercaya seperti Ya, itu. dipercaya seperti itu. Ternyata misteri di sana banyak, Bapak ya. Banyak. Sama dengan yang ada di Bajulan, Ya. banyak Jadi misteri. di gunung sebelah utara itu yang terkenal dengan Gunung Kendeng. Nggih, Gunung Ya, Kendeng. nah ini ternyata rupa-rupanya dulu pernah menjadi laut. Menjadi laut. Ya, karena di sana di Bangli itu tadi Nggih. itu ada aliran ya seperti sungai, Sungai nggih. tapi mengandung garam, Oh, megatan. asin. Jadi cara digerobokan Gerobokan itu nggih. beli tuku. Jadi mak blum itu, Ngaten nggih. ya. Nah itu anehnya dulu pada waktu saya ke sana itu nek disurai Nggih. itu Malah mumbul. malah Bapak. unggul. Malah mumbul itu Ya. biasanya meningkat meninggi. Iya. Oh, Nah, ngaten. nah, itu kira-kira aja energi ini membawa. Membawa. Iya, energi surak itu. Biasa. Di samping ada sisi religi atau sejarah dan juga ada semacam filosofi misteri, Bapak. Iya. Nah itu dulu pernah katanya orang sana pernah dijadikan garam, memang dijual. Oh, ngaten. Tapi pada zaman Belanda karena garam itu larangan, Nggih. sehingga yang menjual ditangkap. Ditangkap. Itu sama dengan politiknya Belanda. Ya, pada waktu itu ya. Belanda aja zaman dulu ada politik. Kalau Iya. sekarang pun lebih politik, Bapak. Pemirsa, itu adalah sekilas sejarah edukasi yang mana di salah satu tempat, yang mana di tempat desa Bangli, Kecamatan Nengkong, banyak sekali temuan-temuan, termasuk ada salah satu prasasti. Dan yang kedua, di sini banyak sekali temuan-temuan, karena beliaunya ini adalah saksi sejarah. Mungkin pada waktu mudanya beliaunya ini sampai ke dalam banyak sejarah yang terungkap. Minimal dengan adanya cerita ini, minimal dengan adanya pemaparan ini bisa memberikan satu edukasi bahwa di desa Bangli banyak tempat dan banyak potensi, termasuk salah satunya ada garam. Dan dulunya memang dulu bekas lautan, Mbak ya. Luar biasa. Inilah Nganjuk. Mudah-mudahan kedepannya Nganjuk ini banyak potensi-potensi hasil bumi dikembangkan. Jadi Nganjuk bisa go internasional, ngoten Bang ya. Yang mudah-mudahan dengan adanya edukasi ini bisa memberikan satu keyakinan, terutama kami dari generasi-generasi yang nanti kedepannya bisa memberikan satu kontribusi termasuk edukasi sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.